What's up everybody, bertemu lagi dengan saya Arta Cipta, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Vespa yang sangat, menurut saya sih rare, dan masih dalam kategori small frame. Vespa apakah itu? Cluenya Vespa small frame tapi cc-nya paling gede. Vespa kecil ber-cc gede. Kalau teman-teman menebak Primavera, yap, 100 buat teman-teman. Karena itulah Primavera, dan inilah dia Primavera original set 1972 yang masih menggunakan plat merah atau warna TNKB-nya merah. Jadi masih milik pemerintah. Dan kebetulan saya dapat pinjaman dari salah satu teman saya juga anak small frame Semarang. Teman-teman yang Semarang dan sekitarnya pasti udah tahu dan gak asing Vespa ini. Ya benar, dia adalah mahasiswa yang cukup jos kalau menurut saya, bisa mengoleksi Vespa seperti ini. Mantep abis. Yuk kita mari bahas satu persatu, dari depan sampai belakang sampai ke dalam-dalamnya. Cekidot, jos. Pertama adalah bagian stang. Ini stangnya itu berbentuk bulat, dan bentuknya ya bentuk dan ukurannya sama dengan Vespa Super yang palanya bulat. Cuman yang membedakan mungkin spedonya pakai MPH miles, pakainya miles bukan kmh ya. Kalau kilometer per jam itu beda lagi. Ini kmh, MPH maksud saya, MPH miles. Terus lampu depan menggunakan headlamp siem, sama juga seperti Vespa Super pala bulat, masih menggunakan siem. Terus handle-nya itu juga beda. Jadi handle-nya itu pendek, bentuknya hampir mirip seperti handle-nya Vespa Sprint Bagol, tapi agak pendek dan lebih meruncing, cuman tidak seruncing Vespa tahun tua. Jadi pentolnya itu agak gede daripada Vespa tahun tua. Terus hand grip menggunakan hand grip cung dengan ukuran yang sama juga pendeknya. Menurut saya lebih pendek daripada hand grip Vespa Super Sprint pada umumnya. Ini lebih pendek, dan menurut saya itu memang benar punyanya small frame, karena ya lebih pendek selisih setengah senti atau 1 sentian nih. Lalu selanjutnya perbedaan yang paling mencolok lagi adalah pada sisi hidung alias dasinya. Karena motor ini keluaran dari tahun 1972, makanya menggunakan logo cung. Itu jadi kalau Vespa itu kan kalau yang 68 ke atas sudah menggunakan logo cung. Kalau yang 68 ke bawah kayak 66, 67, 64, 65 itu masih menggunakan logo pecoret itu. Lalu lanjut ke bawah lagi, klaksonnya hampir sama seperti small frame pada umumnya, masih menggunakan bolokna. Klaksonnya bolokna tuh. Lalu jadi small frame ini beda sama Vespa small frame pada umumnya ya. Ini sudah ada jambul alias jenggernya. Jenggernya ini hampir mirip seperti jenggernya Super ya. Ukurannya hampir sama lah. Ini pendek. Ini. Lalu spakbornya pun mungkin hampir sama dengan PTS spesial, cuman ada ukurannya mungkin yang berbeda ya. Kalau dilihat lebih detail pasti beda. Terus aksesoris depan ini menggunakan bumper crown. Khusus untuk small frame juga bumpernya crown. Jadi overall Vespa ini sih masih dalam kategori originalitasnya masih 90% ya. Ya walaupun catnya udah busek-busek seperti ini, karena ini tadinya sih katanya punya yang punya itu warnanya hijau, terus dikupas sampai sedemikian rupa, tinggal cat yang warna ini aja sih. Jadi tetap di maksimalkan lah, ibaratnya tetap dipertahankan, maksudnya dipertahankan masih menggunakan
warna aslinya, yakni warna putih. Karena setahu saya memang Vespa small frame Primavera 125cc ini cuman warnanya putih aja sih, saya belum pernah ketemu, kecuali ET3 Vespa yang dari luar itu banyak sih warnanya. Tapi kalau untuk Primavera yang endemik Indonesia, setahu saya cuman putih. Dan lucunya dan uniknya itu pasti berplat merah ini. Dan ini dulu dapatnya katanya yang empunya itu dapat dari BKKBN daerah Jawa Tengah juga. Dan masih dipertahankan platnya, masih menggunakan plat merah karena katanya empunya biar tetap tahu sejarahnya, katanya sih gitu. Ya, ini Vespa impian menurut saya. Lalu kita lanjut ke bagian triplang. Bawa ke bagian triplang. Jadi triplangnya itu cuman sampai di sini aja ya, cuman sampai di sini, nggak sampai ke bawah sini. Jadi seperti Darling, tapi bedanya di sini sudah menggunakan karpet, nggak triplang juga. Jadi di sini masih sudah menggunakan karpet kayak gini. Kalau Darling itu kan masih menggunakan triplang juga di sini. Lalu cagak ban serepnya berbentuk seperti ini yang ada karetnya. Ini masih original juga. Cuman seharusnya setahu saya sih di sini ada logonya Cung, cuman nggak ada, nggak tahu. Mungkin di dalamnya sini, soalnya memang aksesoris Vespa kan juga banyak macamnya. Ini memang benar seperti ini, masih menggunakan karet seperti ini. Jadi nggak cagak yang model Candi itu. Kalau Candi itu biasanya Vigano itu. Lalu kita turun ke samping, menyamping maksudnya, yakni mesin. Pada bagian mesin, mesinnya sudah menggunakan mesin 125cc dengan 4 percepatan. Nah, inilah small frame yang paling unik. Jadi sudah menggunakan cc yang gede dan juga percepatannya 4. Itulah 125cc, hampir ya sama dengan VNB ya berarti ya. Kalau ada VNB cepuk itu masih 3 speed, ini malah sudah 4 speed. Dan perbedaan yang paling inti di sini nih, ada tutup kipasnya ini. Tutup kipasnya ini nggak sampai full sampai sini. Kalau PTS itu kan full, jadi bentuknya hampir bulat gini. Ini model seperti V ya, hampir mirip sama seperti SS juga, Vespa SS. Nomor rangkanya ada di sini, VMA. Nah, VMA ini berkode rangka VMA. Terus ini kode bodi IGM 153 sekian, IGM 531 sekian lah. Di nomor rangka sih tetap nomor mesin sih masih tetap sama, ada di bagian bawah sini nomor mesin. Dan cangklong businya masih menggunakan cangklong busi lawas, cuman nggak tahu ini bawaan apa enggak, kurang paham saya, tapi yang jelas ini lawas sih. Terus baut-bautnya juga benar semua, baut main dan baut-bautnya kebanyakan original, masih menggunakan logo itu. Lalu kita lanjut ke jok. Jadi semua jenis Primavera itu pasti menggunakan jok panjang, nggak ada yang jok pisah. Dan rata-rata sih menggunakan jok Piaggio bawaannya ya, seperti ini. Ini jok bawaan Primavera, masih ori juga sampai cover-covernya. Cuman ya kondisinya ya seperti inilah, karena memang faktor usia ya. Dan yang membedakan Primavera sama PTS atau small frame yang lain itu di sini ada platnya men, di tangkinya. Gak tahu fungsinya buat apa. Kalau PTS itu kan di sini ada lubangnya, agak lubang ke bawah gitu. Tapi ini ada gininya. Cuman kalau Darling tangkinya lebih kecil, jadi toolboxnya itu lebih gede kalau Darling. Kalau PTS ini toolboxnya sama seperti Primavera ini toolboxnya sama seperti PTS ukurannya. Lalu lanjut ke dalam, itu karburator masih menggunakan Delorto ukuran 1919. Saya nggak tahu kenapa ya,
Kenapa yang cc-nya lebih gede yakni 125 cc dan sudah menggunakan 4 percepatan, masih menggunakan karburator Delorto 1919. Padahal Delorto 1919 itu dipakai untuk Vespa PTS yang cc-nya notabene hanya 100 dan 3 percepatan. Tapi ya udahlah, karena Vespa itu misterius dan nggak semua orang tahu, saya jelaskan setaunya saya saja. Oke, kita lanjut ke belakang. Dan inilah yang membedakan Vespa ini endemik dari mana. Kalau Primavera Latin seperti ini sih biasanya Indonesia. Kalau yang Japanese market itu ET3 kayaknya. ET3 ya. Ini masih menggunakan Latin. Dan stop lampnya sendiri bentuknya masih sama seperti small frame pendahulunya, sama dengan SS juga sama, Darling yang 50S juga sama, terus yang 90 juga sama, bentuknya hampir mirip seperti Vespa stop lamp trapesium tapi lebih panjang dan lesnya aluminium itu di atas. Kalau yang trapesium Vespa Supra atau Sprint kan di bawah sini, ini tapi di atas, bedanya itu. Dan lebih panjang dan ada natnya di cangkangnya ini. Dan kalau menurut saya ini Vespa ternyaman, terkencang dan terenak di kelas Vespa small frame. Standar aja udah, menurut saya udah mantep, yahut banget lah. Dan apalagi kalau dikorek-korek. Tapi lebih baik karena motornya ini juga tampilan dan catnya juga aksesorisnya masih originalnya, lebih baik dipertahankan mesinnya seperti originalnya juga. Jadi dan harganya pun itu fantastis men, fantastis. Sekarang terakhir saya dengar kabar itu di akhir 2019 Vespa Darling 90 original itu terakhir dengar kabar sih harganya sudah di atas 100 juta. Apalagi ini Primavera yang lebih rare dan lebih langka daripada Vespa Darling. Kemarin sih ada teman juga yang jual itu repaint minta 165 juta dan itu laku, nggak tahu lakunya berapa. Kalau yang original seperti ini nggak tahu lah. Entah Mas Rizky mau dijual atau enggak. Kalau ibaratnya Mas Rizky mau jual silahkan japri sendiri-sendiri di Mas Rizkynya. Di sini saya cuma minjam untuk mereview aja. Oke. Mungkin akhir kata itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like dan juga komennya agar lebih bisa menambah wawasan dan juga menambah semangat kita untuk berkreasi dan memberi informasi lagi buat teman-teman semua. Selanjutnya akhir kata tetap jaga selalu Vespa dan silaturahmi teman-teman, karena bervespa kita bahagia. Jos.